Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Funnywear, Fun in Anywhere. Balik lagi bersama gue Rames di sini. Tentu saja ini bukan video tentang traveling gue bersama teman-teman Funnywear semuanya, tapi mungkin video kali ini kita akan unboxing. Unboxing apa? Kita akan unboxing ini Nintendo Switch, and this is an OLED version. Before we unboxing this beauty, kita lihat dulu intronya guys. Oke, now kita akan unboxingnya Nintendo Switch OLED model. Di sini kita buka. Ini nih, ini pemain utamanya ya, guys ya. Pemain utamanya di LCD yang OLED modelnya. Ini kalau misalkan kita lihat, mungkin LCD-nya itu akan lebih besar sedikit ya daripada yang Switch model yang versi 2 yang kelihatan di sini. Terus kita ada Joy-Con-nya di sini. Kebetulan gue milihnya yang warna putih ya, yang dijelaskan tadi. Milihnya putih. Di sini kita dapat sepasang, yang kiri dan yang kanan dua-duanya putih. Karena yang neon mungkin udah ini ya, udah sangat mainstream sekarang. Nintendo udah mulai melebarkan variasinya ke yang putih. Ada Joy-Con-nya sepasang, kita lihat. Terus di sini ada yang namanya apa ya? Customer Service Information. Yang gue beli ini ya, yang gue beli itu dari versi Singapore. Ya karena memang Nintendo sendiri nggak ada ininya, nggak ada store resminya di Indonesia. Jadi either kita belinya yang Singapura atau either kita belinya yang versi USA. Nih di sini masih banyak dalamnya kelihatannya yang kita lihat. Terus oke, di dalamnya di sini kita bisa lihat ada chargeran. Mungkin yang tadi dibilangin kalau misalkan chargeran versi Singapura dan versi USA itu bedanya mungkin di sininya doang kali ya. Di colokannya. Kalau misalkan Singapura kan dia akan sama ya seperti Indonesia, di sini colokannya dua. Seperti ini. Ini buat yang cas. Oke, that's good. Terus ada kabel HDMI nih ya. Terus di sini ada logo Nintendo-nya, keren ini, officially from Nintendo. Sounds good. Dan kemudian ini, yang paling gede, docknya, which is so beautiful ya, Kita lihat warnanya. Keren ya, di sini ini kalau nggak salah ini bisa dibuka. Gimana ceritanya? Wow. Dalamnya di sini udah ada tambahan LAN yang which is berbeda dari dock yang versi 2 sama Nintendo yang sebelumnya. Ada di sini ada HDMI out, ada AC adapter di sini. Oke. Ini bisa kita tutup lagi. Oke, bisa kita singkirkan dulu. Lalu ada ininya. Wah, buat pegangan Joy-Con tadi ya, sepasang hitam. Sudah ada untuk yang lainnya, which is good. Lalu ada ini ya, ini yang buat pegangan nih kalau misalkan kalian main Nintendo eSport atau main yang lain, dipegang ke sini supaya nggak Joy-Con-nya tuh nggak lepas. Nah, kalau buat main, dan kita dapat sepasang kanan kiri. Oke, semuanya udah nggak ada, kita cek nggak ada. Oke, sekarang kita mau lihat ini yang pemeran utamanya di sini ya, screen. Jadi kalau misalnya kita lihat di belakangnya, ini ada, ini ya penyangganya. Kalau misalkan ini mungkin yang perbedaan dari yang versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya kan dia cuma satu doang ya di sini. Kalau ini udah keseluruhan gitu. Wah, which is so nice sih sebenarnya. Buat kalau mau dia di docking, ini kita pasang langsung. Oke, di sini kita coba nyalain bisa.
feeling so ini ya, apa namanya, mewah banget gitu, getarannya mewah banget. Kita ngambil aja yang English. What is this? Regionnya apa kemarin tadi ya? Kita ngambil yang Amerika saja deh ya. View and user list license agreement, ini accept. Next. Setting up, searching for network. Sebenarnya ini kita pakai ini ya. Mungkin bagusnya gue kalau di belakang lu udah lihat. Oke, jadi kita tadi udah setting semua akun dari Nintendo-nya. Ini adalah penampakan dari home awal. Di sini ada banyak menunya dari Nintendo Switch-nya. Di sini adalah sebenarnya ini ya, apa namanya, rincian game-gamenya, tapi karena kita belum masukin game apapun di sini, makanya kita pasang. So far so good. Sesuatu yang membedakan Nintendo Switch OLED version ini dengan generasi-generasi pendahulunya memang berada pada layar yang sudah mengakomodir OLED. Jika dilihat dari dimensinya juga kita bisa mengetahui bahwa Nintendo Switch yang OLED version ini punya dimensi yang lebih besar daripada generasi pendahulunya. Kalau di sini dia itu punya dimensi sekitar 7 inch dan layarnya itu sudah OLED. Sedangkan di generasi sebelumnya, yaitu generasi Nintendo Switch version 2 itu cuma 6,2 inci dan itu hanya LCD screen, dan memang menjadi pembeda yang paling ketara gitu ketika kita hands on Nintendo Switch yang versi 2 biasa dengan Nintendo Switch yang OLED version. Nintendo Switch OLED version ini juga punya berat yang lebih besar ketimbang generasi sebelumnya karena memang itu sebuah konsekuensi ya. Mungkin aja itu sebuah konsekuensi dari penambahan dimensi layar yang berada di Nintendo Switch OLED version tersebut. Ada alasan tersendiri mengapa gua akhirnya berkeputusan untuk membeli Nintendo Switch yang OLED version ini di tahun 2022. I love playing video games since I was kid and probably till now. Dan semakin bertambahnya usia, menurut gua bermain video game sambil tiduran, sambil rebahan, dan bisa dibawa sambil gua traveling kemana-mana itu jadi sebuah kemewahan sendiri gitu. Memang saat perilisannya ya, Nintendo Switch yang OLED version ini harganya tuh bisa mencapai 7-8 juta. Tapi sekarang harganya tuh udah sekitaran 4,5 jutaan dan menurut gua harga tersebut itu sangat affordable. Mungkin belum lagi Nintendo mengadakan yang namanya Nintendo Mini Direct, dan hal tersebut ternyata menyita perhatian gue pada saat itu ya, dimana di acara Mini Direct tersebut diumumkan beberapa game layaknya seperti Persona series, yaitu Persona 5 Royal, Persona 4 Golden, dan Persona 3 Portable. Beserta juga ada game Nier Automata The End of Your Heart, terus juga ada Portal yang akhirnya diporting untuk bisa dimainkan di Nintendo Switch. Dan buat gue saat itu gue langsung what? Ini gue langsung auto buy gitu. Maksud gue kapan lagi gue bisa memainkan game yang sebagus itu pada tahun itu ya, terutama Nier Automata The End of Your Heart gitu, sambil gue tiduran dan sambil gue bisa bawa gitu ke mana-mana. Karena kan seperti yang gue bilang tadi, ketika gue main game sambil rebahan itu sebuah kemewahan tersendiri gitu buat gue yang udah enggak lagi dibilang muda gitu. Tentunya ketika kita membeli Nintendo Switch nggak afdol kan rasanya kalau misalnya kita nggak beli aksesorisnya, ya nggak sih? Dan gue ketika membeli Nintendo OLED ini tentunya gue membeli beberapa aksesoris yang memang menurut gue itu dibutuhkan untuk menunjang experience gue ketika bermain game gitu. Kita langsung beli micro SD yang tipe A1 ya, itu yang memang khusus penggunaan untuk Nintendo Switch-nya tersebut. Terus gue beli juga rubbernya ini. Di sini gue ada rubbernya nih, ada rubbernya kan. Ini ada rubber dan memang juga ada case-nya juga sih di belakang. Nah, lalu kemudian mungkin gue kan nggak pingin kayak misalkan barang ya, karena ini udah beauty banget gitu, hardware-nya itu udah bagus banget. Tentunya gue nggak mau yang namanya itu kerusakan, juga gue beli hard case-nya di sini.
ada hardcase. Ini memang bukan yang official, tapi seenggaknya ini udah bisa melindungi Switch lo ya dari ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ketika berbenturan sama hal. Emang kalau misalkan masalah kayak gini tuh Nintendo tuh jagonya gitu buat para kolektor atau yang suka untuk memodif atau mengcustom dari si hardware ini sendiri. Dan tentu saja gue beli juga ininya, kasetnya yang di sini. Ini yang beberapa yang udah coba gue mainkan di sini ada Legend of Arceus dan juga ada apa ini? Fire Emblem The Three Hopes yang nah itu yang fisiknya. Terus kayak dan gua kemarin sempat beli game Limbo dan Inside karena beberapa waktu yang lalu itu sempat dua game ini tuh ada diskon, jadi sekitaran cuma harganya cuma 30.000 doang. Dan gua memang sudah kenal dengan game Limbo dan Inside ini sejak dahulu ya. Mungkin yang kalian tahu di videonya Arab, kalau Arab itu suka banget sama game Limbo dan game Inside ini gitu. Ya hitung-hitung juga buat nambah-nambah library karena kan gue karena memang tanggung jawab dan kerjaan gue itu banyak mengharuskan gue untuk pergi ke suatu tempat gitu. Secara kesimpulan buat gue tidak ada waktu yang lebih baik untuk kalian membeli Nintendo Switch yang OLED ya kalau menurut gue selain dari waktu-waktu yang sekarang ini, karena memang game yang akan bisa kalian mainkan di Nintendo Switch di tahun ini ya, terutama pada bulan akhir-akhir triwulan terakhir ini tuh luar biasa menarik. Dan kalian memang kalau misalkan punya budget yang cukup dan kalian memang suka sekali untuk bermain game, gue saranin banget sih untuk bisa hands on sendiri Nintendo Switch gitu. Buat teman-teman yang ingin mengetahui di mana gue membeli Nintendo Switch, mungkin linknya nanti akan gue sertakan juga di deskripsi. Dan tentu saja ini bukan sponsor, ini hanya ingin membagi informasi aja ke teman-teman sekali. Oke, that was it guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.